فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Pada kali ini kita akan melanjutkan masalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, "Fal ibadatul ma'muru biha tatadammanu ma'na dhulli wa ma'na al-hubbi." Ibadah al-ma'mur biha yaitu ibadah yang diperintahkan dengannya. Ibadah yang diperintahkan itu tatadammanu mengandung makna adzul ketundukan wa makna al-hub dan makna cinta. Jadi ibadah yang benar itu harus mengandung unsur ketundukan kita dan juga rasa cinta. Karena kalau tidak ada itu, tidak ada ketundukan misalnya, maka ngesok jadinya. Dan kalau tidak ada cinta, maka cepat putusnya, cepat hilangnya, enggak kerasa. Wa hiya tatadammanu thalathata arkan. Ibadah, hiya di sini ibadah mencakup 3 pilar, 3 rukun, yaitu al-mahabbah, ar-raja dan al-khauf. Al-mahabbah yaitu apa? Cinta. Jadi ketika beribadah, rukun yang pertama harus apa? Harus ada cintanya. Harus ada cinta, imma cinta kepada ibadah itu ataupun cinta kepada yang kita sembah, itu Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai malah kita kalah dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sebagian dari orang berbuat syirik, mereka menyembah mayit karena cintanya mereka pada mayit itu. Jangan sampai kita kalah sholatnya, kita bukannya cinta pada Allah, mau mesti ngambang aja gitu. Tapi lihat orang-orang yang ziarah kubur sampai minta tawasul sama orang yang sudah mati. Saking cintanya mereka sama gurunya itu. Jangan sampai kita kalah ya. Okay. Yang kedua, rukun kedua apa? Ar-raja. Harus ada harapan yang tinggi. Harapan untuk dikabulkan doanya itu, harapan diterima amalannya itu. Ya, dan enggak boleh putus asa. Ya. Karena percuma kita ibadah dengan keputusasaan, gitu kan? Antum salat tapi putus asa, enggak bakal terima saya mah. Enggak boleh gitu. Yang harus adalah cinta, harapannya tinggi, dan ya terus dia harus apa? Harus benar-benar memaksimalkan apa yang dia mampu. Ya, dari kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Baik takut tidak diterima amalan tersebut, takut akan itu, atau takut akan azab Allah dalam beramal, takut akan azab Allah. Jadi Pak, berarti berapa rukun ibadah ada berapa? Ada 3. Hafalkan dan usahakan patrikan ketika kita ibadah apapun. Itu rukun ibadah, pilar ibadah adalah cinta, kemudian harapan, dan ketiga takut. Ini rukun ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah Ubudiyah. Adapun kalau syarat ibadah, yaitu harus apa? Ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Itu beda ya. Syarat sah ibadah harus ikhlas dan sesuai sunnah. Jadi nggak boleh syirik dan nggak boleh bid'ah. Itu syarat sah. Nah, dalam komponen ibadahnya itu sendiri harus kita hadirkan 3 rukun, yaitu
cinta, harapan, dan takut. Nggak boleh ada yang hilang salah satunya. Takut ini takut dari kematian apa? Tadi yang saya bilang, takut tidak diterima atau takut malah diazab. Karena bisa saja orang beramal tapi diazab dengan amalnya itu. Mungkin nggak? Ketika dia tidak ikhlas misalnya. Ketika dia malah berbuat bid'ah dengan beramal itu, maka dia azab, wallahu alam. Ya, terancam diazab lah. Dia harus takut akan itu. Orang kalau misalnya dia maksimal takutnya, dia akan benar-benar waspada. Apakah ibadahnya ini ibadah atau bid'ah? Nah, berarti orang yang suka melakukan bid'ah itu berarti dia kurang rasa takutnya kepada Allah. Benar nggak? Benar. Walaupun dia khusyuk ibadahnya kelihatannya, tetapi rasa takutnya kurang, atau terkamuflasekan dengan talbis iblis, dikiranya itu ibadah padahal itu bid'ah. Ya, jadi orang yang sempurna ibadahnya adalah orang yang menyempurnakan cintanya kepada Allah, menyempurnakan rasa harapnya kepada Allah, dan menyempurnakan rasa takutnya kepada Allah. Jangan cuma ngarap aja tapi takutnya nggak ada. Nah, ini bahaya. Ya. Dia ngarep ampunan terus tapi maksiatnya lancar, ya kan? Atau sebaliknya, jangan takut aja terus tapi nggak punya harapan. Nah, ini juga jangan. Yang kayak ini frustrasi nanti, stres, dan berputus asa akan rahmat Allah. Dan putus asa akan rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Ya. Wala budda min ijtima'iha, dan wajib ketiganya harus terwujud secara bersamaan. Enggak boleh saya mah cinta aja lah, harapan mah itulah enggak usah lah. Ah, ini bahlul ini orang kayak gini. Ngapain inti ibadah kalau enggak ada harapan, gitu kan? Ya, sebagian dari orang filsafat itu kan mereka berpedoman dengan kalimat yang bodoh. Jika surga dan neraka tak pernah ada, maka apakah kau masih mau sujud padanya misalnya? Ya kan bodoh nih kalimat ini. Kalimat ini akan membuat kita itu nggak punya harapan, bahkan nggak punya cinta, atau sok cinta padahal bukan cinta itu. Jadi ini kalimatnya kalimat bodoh, Pak. Ya, kita percaya nggak jannah itu ada? Nah, pasti ya, neraka pasti ada dan memang sudah ada, sudah Allah persiapkan semua itu. Kita yakini itu. Jangan kita berandai-andai hal yang pasti ada. Jangan kita berandai-andai tidak adanya hal yang pasti ada. Paham? Anda nggak bisa bilang, andai kiamat itu nggak ada, apakah kamu masih mau beramal? Ngapain ngomong kayak gitu? Ngapain mengandaikan sesuatu yang tidak ada untuk suatu amalan? Itu bodoh. Misal lagi, andai kamu tidak mati, apakah kamu masih takut sama Allah? Apa sih kalimat-kalimat ini? Nggak usah mengandai itu. Sekarang tugasnya beribadah, dah selesai. Ibadah aja. Karena ini dia orang-orang yang, jika coba antum periksa aja semua dari orang yang berkata atau memakai filsafat jika surga dan neraka tidak pernah ada, apakah masih tunduk pada Allah? Mereka yang pakai kalimat itu rata-rata kan antum lihat di kampus-kampus, antum lihat di kehidupan mereka, tidak ada satupun yang soleh. Dan kalaupun antum meresapi kalimat itu, antum tidak akan menemukan sedikit pun warna keimanan. Dan gak bakal antum bertambah soleh dengan memikirkan kalimat itu. Iya. Karena kalimat itu bukan dari Islam. Ya. Itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya cuma buat musingin doang. Ya. Kehadiran kalimat itu di kajian ini pun membuat kajian ini kurang nilainya jadinya. Saking buruknya itu kalimat. Karena apa? Karena mengandaikan ketiadaan sesuatu yang benar-benar ada. Kenapa enggak sekalian, jika Tuhan itu tidak ada, kamu masih enggak mau berbuat baik? Coba antum coba pikiran kalimat itu, jelek gak tuh kalimat? Rob itu ada jelas, tapi dibilang kita harus berbuat baik. Tapi seandainya Tuhan itu tidak ada, kamu masih enggak berbuat baik seperti sekarang? Ada faedahnya enggak dari kalimat ini? Enggak ada, bikin pusing, ya kan? Tapi kemudian dibantah, kita ini harus ikhlas,
dalam beribadah oleh orang-orang sufi terutama. Kita harus ikhlas dalam beribadah, ya. Ikhlas itu adalah hanya mencari ridho Allah saja. Tidak boleh mencari surga atau menjauhi neraka. Repot itu. Ya. Kenapa? Antum kayak gitu, Pak? Ya seperti itu gitu. Itu repot, Pak. Anda sebenarnya pengen ngelempar orang yang ngomong kayak gitu, Pak. Beneran. Pengen tak lempar tuh orang. Ada mahasiswa kayak gitu, Pak? Saya tanya. Yang semoga Allah rahmati, karena memang ini lagi mahasiswa ini teman kita lagi nyari jati diri. Rata-rata mahasiswa di kampus-kampus yang banyak program filsafat ini, mereka terkena subhat-subhat seperti ini. Dan mereka nggak tahu apa-apa. Tapi kan kelihatannya bijak, Pak. Bagi anak-anak muda yang masih freshman, yang masih seger itu, ini bagus nih kalimat. Bijak banget gitu kan. Keren. Kan anak muda kan kayak gitu kayak. Ini keren nih kalimat, ini begitu pemikiran yang tajam, ya kan? Padahal nggak ada yang tajam dari itu. Itu hanya kebodohan yang berkelanjutan. Tadi apa kalimatnya? Kita harus ikhlas mencari ridho Allah. Tidak boleh mencari surga. Karena apa? Itu berarti nggak ikhlas antum. Antum berarti bukan nyari ridho Allah, antum hanya nyari apa? Surga Allah. Ini kalau misalnya kita nyari surga Allah, kita nggak boleh nyari surga Allah atau menghindari dari neraka. Kalau kita pikir-pikir dengan pemikiran yang insya Allah lebih jernih kepada fitrah, ini kalimat terbodoh yang pernah ada di antara yang terbodoh. Kenapa? Kenapa begitu? Pasti kalau Allah ridhoi pasti masuk surga. Nggak mungkin Allah ridho padanya terus dimasukin neraka. Itu zalim, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ya, Allah murka padanya, kemudian dihindari dari api neraka karena murkanya Allah padanya. Nah, lucu. Nah, itu satu. Kemudian Rasulullah, Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan di As-Sunnah itu sudah berulang-ulang memberikan janji, ya, surga dan selamat dari api neraka bagi yang beriman dan beramal soleh. Kalau misalnya Allah janjikan seperti itu dan kita tidak boleh mengharapkan janji itu, maka sia-sia dong selama ini Allah janjikan dan Rasulnya, ya enggak? Walillahi masalah. Contoh misalnya, antum punya anak ya, sebagai orang tua, ya, nyuruh anak antum misalnya suka dengan roti, ya misalnya, tolong apa misalnya kita suruh apa, tolong dong bersihin halaman, ya, ntar bapak kasih roti. Otomatis anak itu akan apa? Ngarepin roti enggak? Tapi ngarepin ridho bapak juga nggak? Iya. Tapi itu otomatis fitrahnya apa? Ngarepin apa? Ada balasan, ada imbalan, ya senang. Iya nggak? Terus habis itu bapaknya bilang, kamu, tapi walaupun bapak bakal menjanjikan roti, kamu tidak boleh membayangkan, tidak boleh mengharapkan roti. Kamu harus mencari ridho saya saja. Ini gimana? Aneh ya? Nggak bisa kan? Ya malah upset jadinya. Kok bapak gitu sih? Kan bapak ngomong kayak gitu. Jadi kecewa malah. Dijanjiin roti tapi nggak boleh ngarepin roti. Kalau kamu ngarepin roti, berarti kamu nggak tulus. Kan bingung anak kok kayak gitu sih bapak ya. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menjanjikan surga dan memelihara dari api neraka kalau kita beriman beramal soleh. Tapi nggak boleh bayangin surga, nggak boleh minta surga, nggak boleh ngarepin surga. Ngarepin ridho Allah saja. Ini bertentangan jelas sama Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau kalian meminta surga, fas'alul firdaus, mintalah firdaus. Itu Rasulullah nyuruh kita apa? Minta surga. Rasulullah nyuruh kok. Memang kamu siapa kok nggak bolehin kita mengharap surga? Ya? Kalau kita minta kan berarti kan kita ngarap bukan? Ngarap. Allah memberikan bidadari nantinya, memberikan jannat tajri min tahtihal anhar buat orang yang beriman beramal soleh, memberikan buah-buahan. Kalau misalnya Allah berikan kisi-kisi itu kemudian di stop, nggak boleh kamu bayangin, maksudnya nggak boleh kamu ngarepin itu semua, itu kan aneh, ya. Kemudian anak tanya, ya udah nih sampean dek, ya, kalau memang kamu itu berpedoman kita harus ikhlas lillahi ta'ala, itu tidak boleh ngarepin surga dan tidak boleh ngarep menghindar dari neraka.
kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Dia jawab, mau masuk surga, Ustaz. Loh, itu berarti kamu ngarepin surga dong. Lah, bingung dia. Ya kan? Mau tahu nggak pertanyaan maksudnya? Kan kata kamu, kita nggak boleh ngarepin surga, nggak boleh ngarepin selamat dari neraka. Kita hanya berharap pada Allah saja. Ya, ya udah, tanya, kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Ya saya mau masuk surga katanya. Loh, itu berarti kamu nggak ikhlas selama ini ibadah. Karena kamu masih mau ngarepin surga. Harusnya ngarepin Allah aja. Ya kan kalimatnya kalau ngarepin surga atau sama dari neraka berarti nggak ikhlas ya kan? Nah, halnya harap kepada Allah. Nanti terserah Allah mau masuk itu surga atau neraka. Lah ini kan nggak bisa kayak gini. Banyak pendapat itu, Pak. Jadi kita hanya melaksanakan kewajiban perintah dan menjalankan larangan. Soal penentuan itu kan terserah pada Allah. Benar. Tetapi kita harapin surga nggak? Lah iya, harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu berarti ngambang dong. Bener, memang Allah lah yang menentukan nantinya. Tapi kita minta nggak mau Allah surga itu? Pastinya kita minta. Nggak mungkin kita bilang, ya Allah terserah engkau lah, saya mau masuk neraka juga nggak apa-apa, mau masuk surga ya terserah engkau. Gitu kan? Karena aneh kan Pak? Masih gini, saya beramal capek-capek, ya Allah, saya mau masuk surga, ya saya pengen cuman nggak berharap. Ya, tapi kemudian masuk neraka juga ya terserah engkau lah. Saya beramal, tapi terserah engkau lah. Ya Allah. Ya masuk surga syukur-syukur, masuk neraka ya itu emang udah takdir. Karena aneh kayak gitu jadinya. Lama-lama, enggak mau juga saya masuk surga, masuk neraka. Serem. Ya udah jadinya lahirlah tembang, wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Ya kan? Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Karep nanti gue. Ya kan? Kamu mau kemana Mas? Gitu. Itu kan pasrah tapi bingung. Nah itu kan jadi kayak gitu ujung-ujungnya. Saya mau ke surga sih, cuman itu tergantung keputusan Allah. Tapi saya nggak mau ke neraka. Cuman gimana ya? Kalau Allah kehendaki neraka ya udahlah, mau gimana lagi? Lah kan nggak bisa gitu. Kita beramal ini supaya jangan sampai kita ke neraka. Dan kita harus sampai surga gitu cita-cita kita. Berarti kalau misalnya kita dengan kalimat itu, kita nggak boleh mencita-citakan punya cita-cita saya pengen ke surga. Nggak boleh, kamu nggak boleh pengen ke surga. Kamu harus nunggu aja penghakiman. Kamu ke surga ya syukur-syukur, kamu neraka ya emang itu udah takdir, silakan aja. Kan nggak enak kok kayak gitu kita, ya kan? Padahal Nabi SAW sudah berkata, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah dari neraka walaupun dengan hanya sedekah sebutir kurma. Supaya apa? Supaya jauh dari neraka. Kita disuruh sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqun nar. Takutlah kalian dari neraka. Loh, disuruh takut dari api neraka. Berarti, oh kamu masih takut dari api neraka, berarti kamu gak ikhlas. Loh gimana gak ikhlas? Masa Allah menyuruh kita gak ikhlas sih? Gimana sih kamu? Kan? Allah yang nyuruh kita supaya takut pada neraka. Disebutkan gambar neraka kayak gimana. Hati-hati, ini kayak gini tuh tasawuf dan juga masuk ke ranah liberal plural gitu. Dan menjangkiti anak-anak muda yang nggak tahu apa-apa. Nah, sehingga kembali ke pelajaran. Sehingga kita ketika beribadah, ya, sukanya kita kepada surga dan takutnya kita kepada neraka itu tidak menafikan cintanya kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah dan takut kita kepada Allah. Ya. Justru harapan kita kepada Allah itu berkonsekuensi harapan kita untuk masuk surga. Dan takutnya kita kepada Allah itu berkonsekuensi adanya rasa takut kita pada neraka Allah Ta'ala. Gitu ya. Kita lanjutkan kemudian. Faman ta'allaqa biwahidin minha faqat lam yakun 'abidan lillahi tamaman ibadah. Ya, barang siapa yang hanya bergantung kepada salah satu darinya, maka dia bukan penyembah Allah secara sempurna. Itu kalau misalnya dia cinta doang ngomongnya, tapi gak punya harapan dan gak punya rasa takut. Itu tadi orang tadi itu. Dia tidak mengharap surga dan juga gak takut neraka.
tapi dia berusaha untuk cinta kepada Allah. Ini jelas nggak sempurna, bahkan nggak valid, nggak ada kayaknya, nggak gambar tuh ada ibadah kayak gitu ya. Kemudian lihat di sini, fa ibadatullahi bil hubbi faqat hiya tariqatus sufiyah. Nah, ini lihat. Ibadah kalau cuman karena cinta toh ya. Ibadah kepada Allah dengan cinta saja adalah cara ibadahnya orang-orang sufi. Itu yang tadi kita bahas. Ya, kita nggak boleh ngarepin surga atau selamat dari neraka. Kita harus cinta saja pada Allah, nyari ridho Allah saja. Nggak usah ngomongin surga, ngomongin neraka, itu urusan Allah. Ya benar urusan Allah, tapi kita harus cinta ke sana. Nah, ini kan mereka orang-orang sufi ini hanya berdasarkan apa? Cinta saja. Nggak ada ngarep, nggak ada takut. Akhirnya mereka kebingungan dan banyak dari mereka terjerumus kepada apa? Bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Kenapa bid'ah? Karena mereka nggak punya takut. Orang yang semakin takut kepada Allah itu dia takut tidak ikhlas dan takut dia beramal bid'ah. Beda dengan orang-orang yang terjerumus ke dalam tasawuf atau sufi dengan berbagai modelnya lah ya. Kemudian ada juga nih, wa ibadatul birraja wa ibadatuhu birraja'i wahdah tariqatul murji'ah. Dan ibadah kepada Allah hanya dengan harapan saja adalah ciri ibadahnya murji'ah. Yaitu ngarep aja tapi nggak ada rasa takut. Hati-hati ini kalau di Indonesia ini jangan-jangan penyakit murji'ah ini ya, masuk ke banyak orang. Kita Pak kalau misalnya ngomongin surga, orang pada seneng nggak? Tapi kalau kita ngomongin neraka, jangan ngomongin neraka. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus tahu ada di surga, ada di neraka, dan kita yakin ada keduanya, dan kita juga harus memperhatikan keduanya gitu. Ya. Kalau misalnya kita doa nih, saya kan udah pengajian di mana-mana di kalangan awam. Jadi doa, semoga kita masuk surga, kita gini-gini nih, ya. Itu pada amin. Giliran kita sebut dengan keburukan neraka, mereka nggak mau ikutan, nggak mau dengar. Jangan sampai kita nanti beribadah cuma ngarepin surga aja, tapi nggak takut sama neraka, nggak mikirin neraka. Akhirnya apa? Banyak yang terjerumus dalam kebid'ahan. Jadi tadi yang Anda bilang, orang kalau udah nggak punya rasa takut atau kurang takutnya pada Allah, dia akan beribadah semau dia, bid'ah dan seterusnya. Ya. Dan kemudian, wa ibadatuhu bil khaufi faqat tariqatul khawarij. Ya, ibadah dengan rasa takut saja adalah ibadahnya khawarij. Ya Pak. Waktu dulu kan pernah punya pengalaman Pak ya dia dengan orang-orang seperti itu. Itu kan banyak nakut-nakutin orang. Isinya itu ancaman, kalau enggak ini kafir, dan seterusnya tuh. Kalau enggak masuk neraka ini. Orang tuh dibuat takut terus. Ya. Yang seperti ini cara ibadahnya orang khawarij. Semua dijadikan sebagai penakut-nakutan. Dan dikit-dikit itu bisa kafir orang itu. Ya, jadi seolah-olah harapan itu kecil. Makanya Khawarij itu di antara teologi mereka, manhaj agama mereka adalah mengkafirkan orang yang berdosa besar. Ya, dosa besar. Kadzib dosa besar bukan? Bohong. Dosa besar sekali. Nah, orang Khawarij ini orang yang paling jujur. Karena apa? Kalau bohong kafir. Ngebohong kafir langsung. Gimana tuh? Otomatis bohong sekali kekal di neraka kalau dia belum taubat. Itu bagi orang Khawarij. Nauzubillah. Jadi isi itu takut terus dikit-dikit. Aduh, kafir dikit-dikit, kafir. Ya. Makanya mereka keras sekali kepada orang muslim. Apalagi maksiat, keras banget. Kenapa? Karena itulah mereka, cara beribadah mereka hanya dengan berlandaskan rasa takut saja, tapi harapan itu enggak ditanamkan. Takut dan kalau orang udah takut terus, isinya tuh nakut-nakutin orang terus. Ya. Dan sekarang ini ya, kalau di zaman sekarang ya, walaupun memang bukan Khawarij, tapi pernak-pernik Khawarijnya tuh kena di beberapa orang yang isinya tuh nakut-nakutin kita. Kalau misalnya nggak kayak gini, ntar bakal merajalela.
orang-orang kafir, kau misalnya nggak kayak gini gitu. Paham nggak maksudnya kan? Kalau misal kita nggak masuk parlemen, kita bakal dijajah sama ini. Kalau misal itu prediksi-prediksi menakut-nakutin. Padahal Allah pasti akan menolong kita kalau kita bertauhid dan kembali ke sunnah Rasul. Itu sebenarnya kunci itu. Bukan kunci parlemen-parlemen. Bukan kunci. Itu malah justru menjerumuskan. Sebagaimana terbukti di banyak kasus dan banyak orang. Ya. Itu satu paragraf itu insyaallah ya. Udah cukup untuk kajian Al-Irsyad insyaallah. Ya ini hari Kamis insyaallah, antum kalau misalnya hari Kamis ikutan, tolong bawa lagi kertas ini ya. Bawa lagi kertas ini insyaallah. Kita lanjutkan pada pekan depan, dan besok insyaallah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Kahfi dan juga kajian syarah Thalathatul Usul insyaallah taala karena Syekh Ibnu Utsaimin insyaallah radhiyallahu rahimahullah. Ya, cukup sekian dari apa yang kita kaji pada hari ini. Jazakumullah khair atas kehadiran antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.